Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktia Rani dalam program Tribun Talks. Salah satu keluhan yang muncul di usia 40 tahun ke atas adalah nyeri di sekitar lutut. Tapi, apakah faktor usia saja yang bisa berpengaruh dalam persendian? Langsung saja nih, untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi nyeri lutut yang kerap terjadi di usia 40-an, kita sudah terhubung bersama dengan dokter ortopedi, ada dokter Made Wira Bawa hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Dokter Wira. Halo, siang Bapak. Apa kabar dokter? Baik, Mbak. Bapak gimana kabar? Baik dokter. Dokter, beberapa dari Tribuners nih penasaran nih, ingin kita bahas terkait dengan nyeri lutut di usia 40-an dok. Nah, Oke. sebenarnya apa sih penyebab dari nyeri lutut ini dok? Apakah hanya usia saja di atas 40-an yang mengalami gejala nyeri lutut ini dokter? Oke, Mbak. Jadi secara prinsip sih nyeri lutut itu kita bagi menjadi dua ya penyebabnya. Yang Hmm. pertama itu adalah karena trauma atau karena cedera gitu, misalnya kayak kesleo, jatuh, tabrakan, itu namanya kita sebut trauma. Nah, Hmm. yang kedua itu yang namanya non-trauma. Non-trauma ini apa sebabnya? Sebab ini banyak lagi. Mulai dari infeksi, mulai dari tumor tulang, mulai dari peradangan, dan yang paling sering itu biasanya adalah akibat proses degeneratif atau proses penuaan. Nah, Hmm. tadi pertanyaannya kan kalau di atas umur 40 tuh kira-kira sakitnya apa sih? Nah, di atas 40 ini sebenarnya range-nya masih cukup muda ya. Jadi biasanya kalau Hmm. saya mengkategorikan kalau di atas 50 biasanya itu mulai masuk tuh ke yang pasien-pasien banyak akibat faktor degeneratif atau proses penuaan. Sama kayak uban. Jadi kalau misalnya kita lihat orang 50 tahun ada ubannya kan kita nggak heran ya. Sama juga dengan saya melihat orang 50 tahun ada pengapuran itu wajar-wajar aja. Cuma yang membedakan adalah apakah pengapurannya itu dengan sakit atau tidak dengan sakit. Nah, itu biasanya membuat pasien akhirnya datang ke dokter ortopedi. Nah, Hmm. terkait tadi pertanyaan lainnya adalah apakah hanya karena faktor usia? Tentu saja tidak. Faktornya macam-macam. Mulai dari sakit lutut itu kan adalah sakit sendi ya. Jadi sendi itu adalah gabungan dua tulang sehingga dia bisa bergerak. Nah, pergerakannya ini dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kekuatan otot yang menyebabkan sendi itu bisa bergerak. Jadi kalau ototnya lemah, Hmm. maka sendinya itu bisa lebih mudah cedera dan lebih mudah sakit. Itu salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi mudah sakit. Nah, nomor dua yang paling sering adalah karena berat badan. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan kan kita bahas sekarang sendi lutut ya. Jadi sendi lutut ini manusia yang kebanyakan punya dua ya. Jadi yang normal biasanya punya dua, itu saya ibaratkan sebagai roda sepeda motor. Jadi roda sepeda motor yang rodanya dua, itu beban normalnya kan hanya bisa boncengan ya kira-kira 1 sampai 2 orang lah. Hmm. Nah, dengan berat badan yang lebih, itu kita ibaratkan kalau kita naik motor, tapi boncengannya bonceng bertiga, bonceng berempat, bonceng berlima, dan itu terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa kita Hmm. menyadari bahwa, oh kita ini kelebihan beban. Nah kalau motor dipakai boncengan berbanyak, tentu usia pakainya akan lebih cepat rusak dibandingkan dengan motor yang bebannya kita pakai ya beban sendiri atau berdua, terus kemudian perjalanan dilalui juga jalannya mulus-mulus aja, nggak banyak lubang, tentu motor itu akan lebih awet. Kira-kira begitu Mbak Okta penjelasannya. Hmm. Hmm. Dokter Wira, lalu bagaimana cara membedakan nih nyeri lutut yang umum dengan kondisi yang sudah disebutkan seperti cedera tadi, dokter? Oke. Jadi untuk membedakannya gini, kalau misalnya Tribuners nih, misalnya ada keluhan nyeri lutut, pertama Tribuners harus cari tahu apa sih yang mencetuskannya. Misalnya, oh saya habis jatuh, terus lutut saya sakit. Nah, kalau misalnya habis jatuh, perlu dievaluasi. Ada Hmm. bengkaknya enggak, habis jatuh masih bisa jalan enggak. Kalau misalnya sakit sakit banget terus nggak bisa jalan, apalagi sampai ada perubahan bentuk, nah mungkin itu patah tuh tulangnya.
Hmm. Tribuners harus segera ke rumah sakit ya, jangan mampir-mampir ke yang alternatif apalagi yang dipijat-pijat karena semakin cepat penanganannya maka hasilnya akan semakin baik. Itu terkait yang kalau sakit lutut akibat trauma ya, akibat cedera, mau jatuh, mau kecelakaan, itu kalau misalnya sakit sekali dan sampai nggak bisa jalan, sebaiknya segera periksa ke rumah sakit terdekat. Kemudian Hmm. kalau yang misalnya paling sering habis olahraga gitu, olahraga atau aktivitas sehari-hari tiba-tiba lututnya sakit, naik turun tangga lututnya sakit, habis jongkok berdiri lututnya sakit, tetapi hilang dengan sendirinya tanpa diobati apa-apa, maka itu aman lah, kira-kira mungkin lagi kecapean aja. Tapi kalau bisa bertahan lebih dari 3 hari nyerinya konstan, maka sebaiknya harus segera diperiksakannya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hmm. Begitu, Mbak. Dokter Wira, berarti ini ada tes khususnya gitu ya, Dok, untuk melakukan menentukan penyebab nyeri lutut ini ya, Dok ya? Betul, Mbak. Jadi kalau kita di dunia kedokteran itu Hmm. pemeriksaan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan oleh dokter, itu Hmm. terdiri dari wawancara, artinya kan kalau misalnya di Buners atau Mbak Okta ke dokter pasti ditanya kan, nah Hmm. keluhannya apa, akhirnya dijelaskan ngobrol-ngobrol, itu namanya wawancara, atau bahasa medisnya itu anamnesis. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik, jadi pemeriksaan fisik itu adalah bisa dicek, oh ini kondisi lututnya, sakitnya di mana, ada tes-tes khusus yang dikerjakan untuk tahu, oh ini kira-kira curiganya cedera apa. Nah, itu namanya pemeriksaan langsung oleh dokter. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tentu saja sesuai namanya penunjang, artinya untuk menunjang dokter untuk mendiagnosis sakitnya apa. Yang Hmm. paling sederhana kalau di ortopedi itu yang paling sering adalah ronsen atau X-ray. Jadi kalau misalnya Tribuners atau dokter ke dokter ortopedi mungkin sering dengar, oh ini harus di ronsen dulu, harus difoto dulu, itu untuk melihat kondisi tulangnya. Atau misalnya kalau yang lebih canggih lagi, kadang kita butuh pemeriksaan seperti CT scan. Jadi CT scan itu dia seperti ronsen tapi kayak lebih detail gitu. Hmm. Dan yang lainnya misalnya contohnya MRI. Jadi MRI itu biasanya kita melihat kalau oh ini curiga ada cedera ligamen atau mau lihat saraf, itu kita bisa periksa di MRI. Begitu, Mbak. Hmm. Dokter, tadi kan penyebabnya itu macam-macam ya, Dok. Lalu apa sih, Dok, yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri lutut ini, Dok? Oke, jadi untuk mengurangi dan mencegah terjadinya nyeri Hmm. lutut, yang pertama tentu kita harus hindari terjadinya cedera ya. Jadi kalau misalnya Tribuners mengendarai kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor yang paling sering mengalami kecelakaan, pastikan pengamanannya lengkap, mulai dari helm, jaket, celana panjang, sepatu, supaya kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu, perlindungannya cukup aman. Oke, kemudian kalau misalnya sudah terjadi, segera periksa ke dokter. Nah, untuk yang bukan nyeri lutut yang bukan karena trauma, itu pencegahannya pertama adalah kita harus menjaga berat badan kita ideal. Jadi Hmm. kalau misalnya teman-teman sekalian memiliki berat badan yang lebih, nah cara taunya lebih atau enggak gimana? Biasanya saya pakai rumus sederhana aja, misalnya tinggi badan saya 180 gitu. Jadi kira-kira berat badan saya ini nggak boleh lebih dari 80. Itu rumus sederhana aja, tapi rumus lebih rumitnya ada. Cuma secara prinsip kalau teman-teman Tribuners, oh tinggi saya 170, berat badan saya 80, artinya itu sudah kelebihan. Berat badannya harus diturunkan sehingga beban si sendi lutut berkurang. Yang kedua adalah pastikan tetap aktif bergerak. Misalnya minimal rajin jalan pagi atau sepeda statis atau berenang itu oke. Tetapi sebetulnya yang paling ideal adalah dengan melatih kekuatan otot. Nah, melatih kekuatan otot itu dengan cara apa? Dengan cara latihan beban. Latihan bebannya gimana? Ya, artinya kita harus nge-gym. Bahasa Hmm. anak zaman sekarang nge-gym ya. Jadi Hmm. kita harus nge-gym, cuma bagi tribuners yang mungkin baru mau mencoba gym, sebaiknya didampingi oleh teman yang sudah cukup paham, atau bisa juga dengan menggunakan personal trainer, sehingga baik beban yang dipilih, baik bentuk gerakan, baik bentuk latihan itu sesuai dengan profil tribuners kalian.
Tujuannya apa? Tujuannya tadi mempererat otot dan mencegah cedera. Kemudian pencegahan yang paling penting adalah berikutnya, kalau misalnya sudah mengalami keluhan nyeri lutut yang tidak hilang lebih dari 3 hari, sebaiknya segera periksakan ke dokter ortopedi. Hmm. Begitu Mbak Kak. Hmm, berarti ada perubahan gaya hidup dan kebiasaan ya dok ya. Betul. Hmm, dokter, lalu apakah ada terapi fisik atau rehabilitas nih untuk yang diperlukan untuk mengelola nyeri lutut ini dok? Iya Mbak, jadi secara prinsip kalau kita bicara treatment nyeri lututnya, anggaplah Hmm. kita bicara tentang pengapuran nyeri lutut akibat proses penuaan yang tadi saya sebutkan ya. Secara prinsip kita punya 4 jurus untuk menangani masalah pengapuran tersebut. Hmm. Yang pertama itu adalah dengan obat minum. Jadi kalau teman-teman ke dokter, dokter ortopedi khususnya, biasanya, oh ya mungkin kita coba dengan obat dulu. Yang kedua adalah dengan fisioterapi atau Hmm. rehabilitasi yang tadi Mbak Okta bilang. Jadi Hmm. biasanya kita bisa kombinasi antara obat dan fisioterapi. Nah, kalau misalnya 2 jurus tadi itu masih nggak mempan, kita punya jurus yang ketiga, Hmm. yaitu adalah jurus injeksi atau suntikan. Nah, suntikannya jenisnya macam-macam lah. Mulai dari suntik anti radang, mulai dari disuntik, istilahnya kalau saya sebutnya sederhananya pelumas, Hmm. atau juga bisa disuntik yang namanya PRP. PRP itu biasanya paling sering didengar di klinik-klinik kecantikan tuh, platelet rich plasma. Jadi darah pasien diambil, diproses, lalu disuntikin ke dalam lutut si pasien. Atau kalau misalnya udah 3 jurus ini masih nggak mempan juga, kita punya jurus terakhir yaitu adalah operasi. Tentu aja ini semua berlangsung secara bertahap ya, bukan ujuk-ujuk, oh ini mah langsung operasi, biasanya sih enggak. Jadi kebanyakan kita bertahap, kalau semua nggak mempan baru kita lakukan tindakan operasi. Operasinya itu mulai dari yang minimal invasif, bisa seperti diteropong istilahnya artroskopi, atau bisa dengan operasi penggantian sendi pada kasus pengapuran yang sudah sangat berat. Biasanya kalau yang sangat berat itu tandanya apa? Yang kakinya udah bentuk O atau bentuk Hmm. X, Oke. dan tidak respon dengan 3 jurus tadi ya, obat, Hmm. fisioterapi, dan suntik, maka operasi menjadi pilihan terakhir. Begitu Mbak. Mhm. Dokter sedikit penasaran nih terkait dengan ada nggak sih makanan atau suplemen yang dapat membantu mengurangi nyeri lutut ini, dok? Oke, ini menarik nih Mbak pertanyaannya. Saya hampir di setiap praktek pasti ditanya pantangannya apa, harus makan apa supaya sakit lututnya sembuh. Nah, keseringan kita keliru. Oh, pertanyaan malah lebih gini, dok, saya perlu minum susu apa supaya sendi Oh. saya sakitnya hilang. Nah, hal yang harus dipahami adalah konsepnya gini, susu itu mengandung kalsium. Hmm. Kalsium itu kita ibaratkan kalau di bangunan tuh semen. Jadi dia fungsinya menentukan kepadatan tulang ya. Nah, sedangkan si sendi itu dia miripnya tuh sama engsel pintu. Engsel pintu. Nah, engsel pintu itu kan dia nggak butuh semen kan. Artinya Hmm. kalau misalnya kita sakit lutut terus kita nanya minum susu apa, kan itu sama kayak, oh engselnya nih bunyi-bunyi nih, kayaknya perlu dikasih semen nih supaya bunyinya hilang. Kan kira-kira kurang masuk akal ya. Hmm. Jadi terkait susu, saya jawab tidak ada rekomendasi susu khusus karena memang susu juga tidak diharuskan ya kepada manusia untuk diminum, karena hanya manusia aja yang minum susu dari makhluk lain. Kalau makhluk lain kan nggak mungkin ya, kucing nyusu ke anjing nggak mungkin kan. Atau misalnya sapi nyusunya ke kambing gitu, kayaknya nggak mungkin juga ya secara normalnya. Nah, terkait makanan yang harus dimakan itu nggak ada. Secara prinsip tidak ada rekomendasi makanan khusus atau rekomendasi makanan yang harus dimakan untuk menyembuhkan nyeri lutut. Hmm. Tapi yang sebaiknya dihindari adalah karbohidrat dan gula. Sederhananya kalau saya selalu yang kalau mau mantang, yang dipantang tuh tepung sama gula. Kenapa tepung dan gula? Karena tepung dan gula ini dia paling cepat diubah menjadi lemak. Hmm. Lemak yang ditimbun menyebabkan berat badan naik. Berat badan yang naik menyebabkan nyeri lutut. Nah, hubungannya lebih ke sana ya. Jadi Oke. sebetulnya kalau pantangan yang menyebabkan, kalau saya nggak makan
apa nih? Misalnya saya paling sering kacang gitu misalnya. Kalau saya nggak makan kacang, apakah nyeri lutut saya sembuh? Oh belum tentu, karena memang sakit lututnya mungkin bukan karena si kacang gitu. Jadi kembali lagi, yang paling penting nomor satu adalah diagnostik. Jadi pastikan dulu sakit lututnya itu karena apa. Kalau makanan secara umum itu Hmm. tidak ada yang harus dimakan atau tidak ada yang harus dipantang. Tetapi tepung dan gula itu adalah dua jenis makanan yang paling cepat menaikkan berat badan. Begitu, Hmm. Mbak. Hmm. Dokter, lalu bagaimana dengan susu yang dijual di pasaran, Dok? Terutama untuk usia lanjut itu bagaimana, Dok? Menurut pandangan dokter sendiri, Dok? Oke, jadi kalau susu untuk Hmm. usia lanjut sebetulnya oke-oke aja. Jadi misalnya ada brand yang bilang kalau minum susu ini jadi lebih tulang lebih kuat dan segala macam. Hmm. Itu boleh-boleh aja. Tetapi sebetulnya yang miss dari persepsi kita adalah kita tuh nggak cukup minum susu aja. Jadi seolah-olah Hmm. susu itu adalah solusi dari segala macam masalah. Sebetulnya solusi lain misalnya kayak tadi saya bilang, menjaga berat badan, olahraga, latihan beban. Nah, step-step itu tuh yang terskip. Nah, sehingga saya kebetulan karena ada kesempatan nih sama Tribun, saya juga mau menyampaikan sama Tribuners sekalian bahwa Hmm. sebetulnya menjaga pola makan dan olahraga itu jauh lebih penting daripada suplemen, minum Hmm. susu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah perkuat intinya itu sebenarnya oke. Cuma masalahnya kebanyakan pasien, termasuk saya dulu pengennya instan aja gitu. Pokoknya Hmm. saya sakit, saya ke dokter, saya dapat obat, saya disuntik, saya sembuh. Pokoknya udah saya maunya kayak gitu deh. Saya maunya diem aja, maunya pasif gitu. Nah ternyata sayangnya kebanyakan kasus sakit lutut itu nggak bisa kayak gitu. Butuh kerjasama antara dokter dan pasien. Jadi dokter memberikan obat, memberikan masukan, tapi pasien juga perlu untuk melakukan latihan fisik sendiri, entah yang nanti diajarin oleh dokter, entah itu yang dilakukan di tempat olahraga, Hmm. intinya harus ada usaha dari pasien untuk menyembuhkan dirinya. Itu, Mbak. Hmm. Dokter, sebenarnya sudah disebutkan tadi nih, tapi menjadi pertanyaan terakhir, Dokter. Kalau tadi kita sudah membahas nih terkait dengan 40 tahun ke atas, lalu apa Ya, yang harus dilakukan untuk mencegah nyeri lutut ini sebelum masuk ke usia tersebut atau sebelum terjadinya nyeri lutut ini, Dokter? oke. Jadi yang pasti pastikan kalau misalnya Tribunus kan masih muda-muda nih, masih Hmm. muda-muda, masih kinyis-kinyis, pastikan kendalikan apa yang Tribuners makan. Jadi Hmm. dengan mengendalikan apa yang dimakan, otomatis berat badan akan lebih stabil. Jadi kalau kayak makanan olahan hampir pasti mengandung tepung dan gula. Itu hindari. Mau junk food, mau apalagi yang zaman sekarang kopi-kopi kekinian, minuman Hmm. boba, minuman yang manis-manis gitu ya. Itu udah pasti sangat meningkatkan gula darah dan akan cepat disimpan menjadi lemak. Kalau berat badan ideal, teman-teman udah satu langkah menuju tidak nyeri lutut di atas 40 tahun. Nah, Oke. langkah berikutnya olahraga. Olahraganya apa? Kalau bisa yang relatif aman, artinya yang low impact. Misalnya kalau Tribuners senangnya main bola, main basket, boleh-boleh aja, itu nggak masalah. Tapi pastikan hindari terjadinya cedera. Kalau Hmm. misalnya Tribuners ini adalah penghobi, mainnya nggak usah terlalu ngotot. Jadi beda ceritanya kalau sama atlet mungkin nasihatnya lain. Tapi bagi penghobi, saran saya mainnya play safe aja. Main aman supaya nggak cedera, sehingga kalau misalnya tidak terjadi cedera, kemungkinan terjadinya nyeri lutut bisa berkurang. Atau misalnya olahraga apa dok yang paling baik nih? Nah kalau yang Hmm. paling baik sebetulnya semua olahraga baik. Cuma saya pribadi menganggap bahwa latihan beban itu baik untuk kesehatan tulang dan sendi. Karena dengan kita memperkuat otot, maka tulang kita semakin padat, sendi kita juga semakin sehat. Begitu, Mbak. Hmm. Baik, terima kasih banyak Dokter Wira atas edukasinya pada hari ini. Semoga Tribuners bisa mengatasi dan mencegah nih nyeri otot terjadi ya, Dok ya. Iya, Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Wira, salam sehat. Salam sehat. Tribuners, itu tadi perbincangan kita terkait dengan nyeri lutut di usia 40 tahun ke atas. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktia Rani dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa.